Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, pemirsa RNNet di mana saja berada. Salam budaya, oi dunsana. Malam hari ini RRI Sibolga akan menampilkan obrolan budaya yang akan menghadirkan dua narasumber kami, pemerhati budaya daerah Kota Sibolga dan Tapali Tengah. Ada Bapak Sahat Simatupang dan juga Bapak Munjiru Tagalung. Sahabat budaya, malam hari ini kami akan menghadirkan untuk Anda obrolan budaya mengenai adat Sumando daerah pesisir Tapani Tengah Sibolga sekitarnya. Dan untuk malam hari ini kami hadirkan untuk Anda pemaparan langsung dari Bapak Sahat Simatupang. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebagaimana pertanyaan tadi, ada perbedaan kata Sumando yang ada di daerah pesisir pantai barat Sumatera Utara, khususnya Sibolga Tapani Tengah, dengan Sumando yang ada di Sumatera Barat. Istilah Sumando ini setiap daerah memiliki kata Sumando ini. Bukan saja Sumatera Barat, di daerah pantai timur juga dikenal yang namanya Sumando, tapi disebut dengan Semenda. Kalimat ini memang nampaknya mirip, tapi dalam pelaksanaan adat berbeda. Seperti di Sumatera Barat, Sumando itu, kata Sumando itu menunjukkan adat budaya masyarakat Minang adalah berdasarkan garis ibu, matriarkat. Sedangkan Sumando, pengertian Sumando yang ada di daerah pesisir pantai barat Sumatera Utara, khususnya Sibolga Tapani Tengah itu, Sumando, kata Sumando itu yang berarti berbesan-besanan. Suatu keluarga menikah dengan keluarga lain, masyarakat yang ada di Sibolga, itu namanya Sumando. Sumando, pengertian Sumando dalam adat masyarakat pesisir Sibolga Tapani Tengah itu yang berarti yang menurut berdasarkan garis ayah, patriarkat. Artinya marga dari anaknya berasal dari suku atau marga dari ayahnya. Kenapa demikian? Kata Sumando itu di masyarakat pesisir lahir berdasarkan percampuran budaya antara budaya suku Batak yang ada di pesisir pantai barat Sumatera Utara ini, yang kita kenal dengan Tapanuli ini, dengan masyarakat yang berasal dari Minangkabau. Nah, kata Sumando ini ada dua pengertian di masyarakat pesisir. Sebagian pendapat mengatakan kata Sumando di adat pesisir Sibolga Tapani Tengah itu berasal dari kata bahasa Batak, dari kata suman dan do. Apa arti suman dalam bahasa Batak? Cocok, menyerupai, mirip. Do itu penekanan, mirip sekali ya. Itu pengertiannya. Artinya mirip sekali ya. Dengan apa? Dengan masyarakat Minang. Makanya banyak pendapat mengatakan adat Sumando Sibolga itu, ada bilang masyarakat berpendapat berasal dari Minangkabau. Ada sebagian bilang berasal dari suku Batak. Yang mana yang benar? Dua-duanya sama, karena itu percampuran budaya masyarakat suku Batak yang datang bertransmigrasi dari daerah pedalaman Toba Sibindung memasuki pesisir pantai. Yang awalnya mereka adalah berdagang, bukan bertempat tinggal di pesisir pantai, berdagang. Mengambil garam di ke pantai, kemudian garam dibawa pulang ke daerah pedalaman. Itunya. Kemudian masyarakat Minang sudah lama tinggal di pesisir pantai ini. Sejak dahulu, sebelum masuk Islam, pra-Islam, masuk Islam, masuk kolonial. Karena ini sudah lalu lalang masyarakat Minang. Dari Padang, dari Minang ke Aceh, melalui pantai, naik perahu. Dan tempat persinggahan mereka yang kita kenal dengan Pulau Poncan Kete. Dari sana awalnya. Ya, jadi perbedaan Sumando Minangkabau dengan
Sumando yang ada di pesisir pantai Sibolga Tapteng ini, pantai barat Sumatera ini, mirip Suman bahasa Batak. Mirip. Ya, mirip sekali. Dicocok-cocokkan. Nah, itulah bahasa Sumando dalam bahasa Batak. Sumando cocoknya. Nah, ya cocok. Ya, cocok suku Batak itu dengan Minang. Jadi bukan dari Minang, bukan dari Batak, tapi percampuran budaya menyatu menjadi komunitas masyarakat pesisir yang tinggal di pantai barat. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dapatkan informasi aktual dan hiburan yang sehat bersama RRI. Saya Jamaluddin Pohan, Wali Kota Sibolga, mengajak seluruh masyarakat, ayo download aplikasi RRI Play Go di Play Store dan App Store. Dapatkan konten RRI di seluruh Indonesia dengan aplikasi RRI Play Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau boleh tahu ini Pak, sejak zaman kapan ini adanya adat Sumando ini di Sibolga, Tapanuli Tengah? Kalau kita lihat literatur sejarah berdirinya kota Sibolga ini, tentunya berawal dari sana. Bahwa adat Sumando yang ada di pesisir pantai barat Sumatera ini, Sumatera Utara ini, khususnya pantai barat Sibolga Tapanuli Tengah ini, sudah ada cikal bakalnya sejak sebelum masuknya Islam ke daerah Barus. Pra-Islam namanya. Kemudian masuknya Islam. Para pedagang Arab yang kita lihat dalam sejarah ke daerah Barus. Kemudian masuk masa penjajahan. Mulai dari Portugis, Inggris, Belanda. Ya. Nah, cikal bakal masyarakat pesisir itu, adat Sumando itu sudah ada. Ya. Apa itu adat Sumando? Adat Sumando itu syarat kenapa orang disebut beradat Sumando, ada persyaratan. Dan semua orang bisa menggunakan adat Sumando yang ada di pesisir Tapanuli Tengah ini. Ya. Untuk kita melakukan adat pesisir Sumando, adat Sumando pesisir itu syaratnya satu. Syarat utama adalah harus Islam. Agamanya Muslim. Di luar dari Islam tidak boleh menggunakan adat Sumando. Karena dasar adat Sumando itu adalah syariat. Syariat Islam. Sebagai kata pepatah orang Minangkabau, adat bersendi sarah, sarah bersendi kitabullah. Iya kan? Adat yang berkata, adat yang memakai. Adat berbahul mati, adat bebuhul sentak namanya bahasa Sibolganya, ya kan? Jadi dasar dari adat Sumando itu pertama Islam. Makanya saya mulai dari Barus. Ya, negeri masuknya Islam. Dari sana bergerak. Kemudian masuk ke daerah Sibolga. Sibolga sejak Inggris masuk di Poncan Ketek sekitar tahun abad ke-17. Ya. Ini belum ada apa-apa. Memang masyarakat pesisir pantai ini sudah Islam. Tapi belum menjalankan Islam itu secara kafah. Belum paham. Ya kan? Sehingga perkawinan, percampuran orang-orang yang datang ke daerah pantai ini, tidak ada aturan pemakaian. Sejak masuk Inggris lah, mulailah rame Poncan Ketek. Barus pun sudah habis, tinggal sejarah, tinggallah Poncan Ketek. Poncan Ketek pada waktu itu dikuasai Inggris. Sehingga ramilah Poncan Ketek. Dibentuklah di Poncan Ketek suatu pemerintahan Inggris yang kita kenal yang pertama kali sebutan Tapanuli itu
ada di Poncan Ketek. Pelabuhan Poncan Ketek yang didirikan oleh Inggris itu namanya Fort Tapanuli. Dari Fort Tapanuli lah pindah ke Sibolga namanya Residen Tapanuli. Jadi istilah Tapanuli itu sudah ada di Poncan Ketek. Nah, kemudian karena di sana sudah mulai berkembang, pelabuhan kecil sudah ada, banyaklah penduduk berdatangan ke daerah pesisir pantai. Ke daerah Sibolga. Sibolga belum ada pada waktu itu. Tidak ada penghuni Sibolga ini. Karena di sini hutan belantara, binatang buas. Yang ada penduduk adalah di Poncan Ketek. Kemudian karena keperluan dagang oleh suku Batak yang ada di pedalaman Toba dan Silindung untuk perlu dengan garam dari tepi pantai, mereka datang untuk berdagang, membawa rempah-rempah dari pedalaman untuk bertukar barter dengan garam yang ada. Sehingga mereka lama-lama kelamaan tinggal di pesisir pantai. Nah, pertanyaan, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai ini membuka kampung di daerah pantai Sibolga ini, itulah yang kita kenal dengan Raja Hutagalung itu. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Iya, baik Pak Sahat. Sejak kapan terjadi adat Sumando ini di daerah pesisir Tapanuli Tengah Sibolga sekitarnya nih Pak? Baik, adat Sumando yang ada di pesisir pantai barat Sumatera Utara ini, khususnya wilayah sekitar Teluk Tapian Nauli, Sibolga, itu berawal dari kedatangan imigrasi penduduk suku Batak yang datang dari pedalaman Toba dan Silindung, yang awalnya mereka adalah berdagang, membawa hasil bumi dari hutan pedalaman untuk ditukarkan, dibarterkan dengan garam yang ada di pesisir pantai, karena kebutuhan pokok masyarakat Toba, suku Batak di pedalaman Toba Silindung itu adalah garam. Karena daerah dingin. Nah, awalnya mereka datang berdagang, tukar barter, kemudian kembali ke kampung halamannya, ke pedalaman Toba Silindung. Namun karena proses jaraknya jauh, ya bertahun-tahun kemudian mereka datang lalu mendirikan sebuah perkampungan. Jadi perkampungan daerah Sibolga Tapanuli Tengah ini dulu, kota Sibolga inilah khususnya, belum ada penduduk. Hutan belantara. Nah, orang takut bermukim di Sibolga ini, sehingga mereka membuka perkampungan lama yang kita kenal dengan Poncan Ketek. Di Poncan Ketek inilah penduduk hidup bermukim yang kita kenal dengan masyarakat pesisir itu. Masyarakat pesisir yang ada di Poncan Ketek. Jadi sedikit Pak, mengenai tadi dari Silindung ke daerah pesisir ini. Apakah adat daerah Silindung itu sudah mengenal adat Sumando ini Pak? Nah, pada waktu mereka datang dari Silindung, Toba Silindung, pedalaman Toba Silindung ke daerah pantai ini, mereka awalnya belum mengenal apa itu pesisir, apa itu adat Sumando. Belum. Nah, sejak mereka bermukim di daerah ini mendirikan kampung, sementara kampung kota yang ada adalah di Poncan Ketek. Sehingga hubungan antara Sibolga, pesisir pantai Sibolga ini dengan Pulau Poncan Ketek itu hanya sebatas batas teritorial. Di sana ada penguasa yang namanya Datu. Datu yang berarti antara raja. Ya, Datu yang ada di pesisir pantai. Itulah masyarakat asli pesisir. Itu Datunya masih dari daerah Silindung juga, Pak? Belum. Oh, belum. Datu itu adalah bersuku Minang menurut kononnya. Makanya dia bergelar Sultan. Jadi yang perpaduan kita kenal, lah ini sekarang ya, Pak. Datu Sultan Mangaraja Lelo. Itulah yang berkuasa di Poncan Ketek.
Sementara suku Batak dari pedalaman yang datang ke pesisir pantai ini dari kota Sibolga ini, mereka adalah sebagai pedagang. Habis berjualan dia kembali ke kampung. Tapi lama kelamaan karena jauh daerah pedalaman, mereka bermukim menetap di pesisir ini. Namanya lah manusia. Jumpalah ketemu suku Batak dengan masyarakat yang ada di Minang, yang ada di Poncan Ketek, yang bersuku Minang. Rupanya begitulah anak manusia. Yang perempuan dari Minang ini kebetulan dia datang berbelanja ke daerah pesisir pantai Sibolga ini. Dari sama-sama Poncan. pendatang lah ini Pak. Iya, ketemulah mereka di pajak atau di pasar Onan namanya dulu. Orang anak muda Batak ini ketemu dengan gadis suku Minang yang datang dari Poncan Ketek. Ketemu mata, rupanya jodoh Tuhan namanya. Oke, Pak. Melaksanakan mau nikahlah mereka. Nah, pada saat mereka menyampaikan niat mereka untuk melakukan pernikahan, sepasang remaja ini muncul masalah. Apa masalahnya? Masalah adat yang berbeda. Yang suku Batak, kita tahu suku Batak itu kan melamar, meminang anak perempuan. Sedangkan dari Minang yang di Pulau Poncan Ketek itu, dia menunggu si suami calon suaminya ini datang meminang dia ke Poncan Ketek. Mana ketemu? Iya, terjadilah masalah. Sehingga ini diselesaikan oleh para tokoh-tokoh adat. Ya, sementara mereka ini kepingin membentuk rumah tangga. Maka disinilah pertemuan adat muncullah. Ya, disepakatilah adat yang baru. Di mana perpaduan antara adat Minangkabau kesepakatan dengan adat suku Batak yang datang dari pedalaman. Tapi ada syarat tadi. Untuk meminang masyarakat Minangkabau yang tadi, yang di Minangkabau sana anak perempuan itu, anak Minang ini, dia sudah muslim. Sementara yang suku Batak ini belum beragama. Padahal syaratnya harus sama-sama beragama sama Muslim. Islam. Suku Batak yang datang ini belum beragama Kristen karena Kristen belum dikenal. Masih Parmalim belum beragama. Sehingga sebagai syarat kalau mau dia ya masuk Islam dulu dia, diislamkan dulu. Makanya terjadilah syahadatnya si calon suaminya ini. Nah, disitulah disepakati, kemudian didulukan. Para tokoh raja-raja dulu berkumpul di Pulau Poncan Ketek. Disepakatilah, dicarilah jalan keluar. Dicarilah jalan penyelesaian. Walaupun sudah berbulan-bulan pasca ini dulu. Sampai timbul masalah mau perang antar suku lah. Tapi karena Inggris pada waktu itu selaku pemimpin pemerintahan di Poncan Ketek, Inggris turun tangan. Inilah hebatnya Inggris. Membantu masyarakat pribumi itu. Tidak menekan, memberikan arahan, memberikan apa. Membantulah pemerintah Inggris. Kenapa? Pemerintah Inggris di Poncan Ketek tidak menginginkan ada gontok-gontokan antara suku. Karena kepentingan dia adalah stabilitas, keamanan. Karena aman daerah itu lancar dagangnya. Makanya turun tangan Inggris menyelesaikan ini, campur tangan mendamaikan. Maka muncullah diperkasai oleh Inggris, dikumpullah semua raja-raja yang ada di sisi pantai Sumatera ini. Kumpullah di Poncan Ketek. Disinilah cikal bakal lahirnya banyak masyarakat pesisir mengetahui bahwa perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Poncan, perjanjian Batigo Badusana. Disitulah perjanjian, salah satu perjanjian itu ada di sana tertulis masalah adat perkawinan. Maka lahirlah adat Sumando. Disitu lahirnya muncul istilah Sumando itu. Sumando itu bukan diambil dari Sumatera Barat. Kalau diambil dari kata Sumatera Barat, dari cerita kita tadi, tidak kena. Karena Sumando itu perempuan mengikut garis ibu. Artinya pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki. Nah, kenapa kita Sumando kita pihak laki-laki yang meminang perempuan? Itulah kesepakatan itu. Menghargai masyarakat suku Batak yang ada di sini tinggal. Orang Minang juga menghargai. Jadi istilah adat itu muncullah Sumando, adat Sumando pesisir pantai Teluk Tapanuli. Itulah berbesan-besanan. Jadi Pak, ada konon lagi ceritanya ini Pak. Apakah ada hubungannya dengan
cerita Manderubia. Ini bagaimana lagi nih ceritanya, Pak? Aha. Memang dalam riwayat apa namanya itu cerita hikayat masyarakat pesisir ada cerita Manderubia. Ya Manderubia benar karena sebelum Manderubia dari hikayat Manderubia sudah ada duluan proses adat itu, ya kan? Kemudian muncul cerita hikayat ada Manderubia. Manderubia ini suaminya dari Minang. Berarti bukan Manderubia yang dari Minang. Suaminya dari Minang, Ustadz Kamil malah namanya. terbalik ya Pak? Iya, itu awalnya sedangkan perempuannya suku Pasaribu. Cuma entah kenapa satu darah rupanya mereka, kan itu ceritanya. Sama-sama Pasaribu. Pasaribu dari Minang kan itu persoalannya. Iya. Karena tahu dia ketahuan karena dia seorang ustadz satu marga dengan dia stres. Maka ditinggalkannya Manderubia kan gitu. Jadi sebelum ini terjadi sudah ada hikayat sebelumnya. Itulah pertemuan Hutagalung itu dengan masyarakat Minang yang ada di daerah Poncankete itu. Iya. Dari situ kata Sumando itu. Makanya orang masyarakat suku Batak menanya Sumando. Kalau dari suku Batak yang datang udah pas. Cocoknya. Dipacocok-cocok lah, dipasuman-suman lah. Iya. Itulah itu. Jadi dicocok-cocokkan. Dicocok-cocokkan tanpa merusak adat kedua belah pihak. Iya. Contoh ya, di adat Sumando adat Sumando Minang perempuan yang meminang laki-laki. Iya, ada setelah Sumando pernikahan, si laki-laki tinggal di rumah perempuan. Kan itu? Iya. Kan itu. Sedangkan di adat Batak namanya jujuran, adat jujuran. Laki-laki yang meminang perempuan. Setelah nikah, perempuan dibawa ke tempat laki-laki. Iya. Kalau ditafsir apa namanya? Marere. Iya. Kan? Selesai akad nikah langsung dibawa si perempuan sorenya itu ke pihak laki-laki. Ya kan? Kalau kita masyarakat pesisir, kita nikah di rumah perempuan, setelah nikah tinggal di rumah perempuan. Kan adat Minang itu. Iya. Iya. Sedangkan proses mahar, mengantar uang, mahar, laki-laki yang membayar. Tinggal pula di rumah perempuan. Coba. Kan itu sudah berbeda. Istilahnya kan kalau istilah dari suku Batak. Apa itu ya Pak Tupang? Sinamot ya. Sinamot. Iya. Jadi tuhor dibeli. Kalau istilah Batak itu tuhor. Tuhor nih boru. Udah dibeli perempuan itu. Sudah dibeli dibawa pulang lah. Sementara dia kalau adat Sumando orang laki-laki yang membeli tuhor, ya istilahkan dia antar uang, istilahnya jinamu kalau masyarakat adat pesisir. Sudah dibayar jinamu, hantaran, berikat tunangan. Tentu sudah kawin kan? Iya. Sudah kawin dia mengantar uang sama perempuan, tinggal pula laki-laki itu rumah perempuan. Kan adat Minang itu. Setengah adat Minang, setengah prakteknya. Disitulah istilah lahir Sumando. Jadi bagaimana nih tanggapan ataupun perkembangannya lah sampai saat ini ada Sumando di daerah Sibolga Tapal di tengah pesisir ini, Pak Munjir? Baik, masih dilestarikan karena kombinasi Minang Sumatera Barat dengan Batak tadi seperti disampaikan Pak Tupang itu udah turun temurun dan nyaman. Artinya sampai saat ini masih terlaksana. Masih. Jadi setiap hari kalau ada acara peradatan pernikahan mengantarkan uang sama persis apa yang disampaikan Pak Tupang. Dan itulah enaknya kita tinggal di Sibolga Tapteng ini. Saya suku Batak jelas. Marga saya Simatupang. Ibu saya yang melahirkan saya Hutagalung. Istri saya Hutagalung. Semua kami Batak. Suku etnis. Iya. Genetika saya Batak. Tapi karena saya tinggal di pesisir, saya sudah Islam dari nenek moyang saya di Sibolga ini. Adat saya sehari-hari adat pesisir. Iya. Dari perkawinan, dari tata cara makan, dari apa. Bukan saya bawa lagi adat Batak saya. Nah inilah sering orang salah kaprah. Iya kan? Dibilang kita Batak Dale. Ya kan ada itu. Jadi sedikit Pak flashback ke belakang tadi kalau misalnya adat Sumando pesisir Tapanuli Sibolga ini mesti beragama Islam atau Muslim ya? Syarat adat Sumando pesisir itu pertama Islam. Karena kita berdasarkan syariat. Iya, tapi apakah
orangnya apakah memang harus orang pesisir juga atau bisa dari daerah lain bisa menggunakan adat Sumando ini bagaimana Pak? Boleh orang lain, syaratnya harus Islam. Iya. Orang Jawa boleh memakai Berarti harus adat seiman. Sumando. Apa itu adat Sumando itu? Pertama, perikatan pertunangan laki-laki mengantarkan jinamu kepada pihak perempuan. Hantaran uang. Disitulah pertunangan. Dari proses pertunangan dilaksanakanlah pernikahan. Pernikahan secara apa? Syariat Islam. Tadi adat bersendir syarat bersendir kitabullah, bersendikan Al-Quran, kitabullah. Ya kan? Kan itu apanya, modalnya. Dari mana itu? Sumatera Barat, Minang. Ya benar. Tapi kita letakkan posisinya di daerah pesisir pantai kan. Nah, kemudian setelah menikah dilakukan upacara adat. Prosesi adat secara adat Sumando. Yang kita kenal prosesi adat itu sering kita dengar kan, Ibu Rindu. Apa itu prosesi adat masyarakat adat Sumando itu? Itulah yang kita kenal dengan barale. Barale itu upacara adat. Upacara adat pesisir, adat Sumando. Apa itu barale itu upacara adat itu? Mulai silatnya nikah, ada siram-siraman, ada menginjak telur, ada mandi basamo, mandi baduo. Tapi untuk belakangan ini Pak, remaja ini, maksudnya zaman milenial ini, sudah banyak kita temui perkawinan adat pesisir Sibolga itu sudah ada Sumando ini seperti sudah tertelan gitu Pak. Bukan tertelan, bergeser. Bergeser karena dinamika zaman. Apalagi generasi muda. Ya, Ibu Rindu juga sebagai generasi muda. Mungkin Ibu Rindu belum tahu persoalan ini. Ya, apalagi perkawinan ala sekarang. Tidak menggunakan adat itu kepada porsinya. Pertanyaannya mungkin Ibu bertanya, kenapa begitu Pak? Tentu ada alasannya. Tidak ada tokoh adat lagi dituakan di daerah ini. Jadi banyak tahapan itu yang dipersingkat ya Pak. Banyak tahapan yang bahkan dihilangkan. Malah dihilangkan. Jadi eksistensinya untuk belakangan ini sepertinya sudah sangat-sangat menurun sekali. Inilah yang perlu kita gali, para tokoh adat, masyarakat adat seperti kami ini yang masih ingat. Masih zaman itu, masih zaman kami. Waktu masih kecil. Jadi narasi. Kalau kami sudah meninggal, nanti sudah ada di bumi ini lagi macam mana? Siapa lagi mengingatkan ini? Nah disitulah peran generasi muda, khususnya peran pemerintah daerah, kantor dinas kebudayaan daerah. Digalilah, ajaklah kami ini tokoh-tokoh yang masih langka ini untuk mendiskusikan ini. Supaya ini disosialisasikan kepada orang-orang muda. Karena langkah-langkah ini sudah hilang. Biar tetap lestari nih budaya Sumando. Contoh adat Sumando itu sudah banyak yang terpotong. Karena hilang. Jujur ini Pak, saya udah lahir mungkin di Sibolga. Baru beberapa belakangan ini baru mendengar kata Sumando ini kembali. Nah itu dia. Jadi Sumando itu udah jelas tadi. Dari mana asalnya. Ya kan. Jadi Sumando itu bukan meniru Minang. Bukan meniru Sumando Sumatera Timur. Sumando itu punya ciri khas sendiri. Kalau saya berkesimpulan kata Sumando yang ada di pesisir pantai ini Pak Munjir itu. Ia dari kata bahasa Batak. Karena masyarakat Batak yang mendominasi. Ya kan. Berdatangan penduduk pedalaman Toba Silindung Kecire pantai ini. Kalau penduduk Poncan Kete, masyarakat pesisir yang asli Poncan Kete itu hanya 60-80 kakak. Ya sedikit itu. Ya. Sedikit. Iya, iya. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Ya baik sahabat budaya, masih di obrolan budaya dari RRI Sibolga. Dan tadi kita sudah dengar dari Bapak Sahat Simatupang.
Dan mungkin ini bisa kita perbandingkan karena beda generasi mungkin dengan Bapak Munjir Tagalung. Bagaimana ini pandangan masyarakat sekarang ini tentang adat Sumando pesisir Sibolga Tapalui Tengah ini? Silakan Pak Munjir. Baik, masih tetap menarik. Namun kalau boleh saya meminjam bahasa hari ini anak-anak muda, ini terlampau rumit. Rumit dari sisi waktu. Waktunya lama karena proses ini kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Pak Tupang itu tidak sebentar. Terlalu panjang, berhari-hari. Iya. Namun cikal bakal yang disampaikan Pak Tupang ini masih sering kita lalui dalam acara prosesi pernikahan bagi orang-orang tertentu. Kenapa saya bilang orang-orang tertentu? Selain dibutuhkan personil, ini juga dana yang tidak sedikit. Cuman prinsipnya masyarakat Sibolga Pesisir, Sibolga Tapteng ini sangat suka dengan acara barale ini. Apalagi dengan prosesi ada yang basi kambang, dengan kesenian tari dan sebagainya. Jadi kalau kami, saya generasi setelah Pak Tupang, saya tidak tahu generasi Z hari ini ya Bu Rindu ya bahasanya Gen orang. Z ya. Iya, Gen Z itu. Masih menarik. Tinggal lagi pelaku-pelakunya sudah semakin sedikit. Dan kami khawatir kalau tidak dibina, tidak dilestarikan, ini semakin hilang. Itu yang perlu kita khawatirkan ke depan kalau tidak ada tumbuh cikal-cikal bakal baru yang mengerti atau mau mempelajari budaya pesisir ini. Jadi agar budaya Sumando ini biar tetap eksistensinya tetap dipertahankan, apa ini saran-sarannya untuk mungkin para petinggi kita ataupun pemerintah kita agar bisa tetap terpelihara ini kelestarian budaya adat Sumando ini? Ya, yang pertama ada dulu master plan-nya sebenarnya. Kita harus evaluasi dulu apa yang terjadi. Kemudian ada pedoman, ada kalau sebangsa buku, ada silabus. Ada ketentuan yang bisa dipahami dengan sederhana oleh pihak lain yang mau mempelajarinya. Dan ini saya yakin para senior sudah memiliki ini, sudah menyusun. Tinggal lagi kita butuh selain pemerintah daerah untuk memfasilitasi, juga ini digalakkan di sektor pendidikan. Baik itu kesenian. Dimasukkan ke dalam pelajaran di sekolah begitu misalnya. Jadi saya tambah yang sampaikan Munjir tadi. Ya, bagaimana generasi selanjutnya untuk melestarikan adat Sumando tadi, ke depan. Yang pertama tentu peranan masyarakat. Masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di pesisir ini. Dengan adanya terbentuknya suatu lembaga, ya, lembaga. Apakah di Sibolga? Lembaga adat budaya pesisir masyarakat itu harus jelas. Apakah di Sibolga sudah ada itu, Pak? Persoalannya ada, tapi tidak berjalan. Itu Ibu Rindu lah yang tahu itu. Belum Ya kan? optimal. Belum optimal. Iya, belum Artinya maksimal kadang-kadang ya. kita belum optimal. tidak tahu kita masyarakat ini menanyakan adat. Karena pemangku adat itu tidak jelas, tidak ada. Dulu ada pemangku adat. Kalau ada kita tidak tahu adat Sumando itu kita tanya kepada tokohnya, diarahkan. Kapal lori itu ya, Ada rajanya, ada pimpinannya. Kalau di Sumatera Barat Minang itu ada keperapatan adat pemangku adat namanya. Seharusnya pemangku adat itu ada. Nah pemangku adat itu dikuatkan dengan surat keputusan kepala daerah. Supaya kuat. Biar kuat dia berada. Iya, jangan nanti ditekornya masyarakat itu. Pak, ya? Salah masyarakatnya melanggar adat oleh pemangku adat ditekor. Kau salah itu tidak boleh pakai langit-langit kau pakai adat. Marah. Apa kau larang saya uang-uangku katanya. Iya kan? Iya. Kenapa? Tidak ada kekuatan pemangku adat Iya, ini. benar-benar. Makanya orang dulu pemangku adat itu setelah kita merdeka bergeser. Siapa pemangku adat itu? Pemangku adat itu di daerah ini kalau orang dulu raja namanya. Kalau sekarang siapa pemangku adat? Kepala kampung. Lurah. Iya. Jadi lurah sekarang, mohon maaf lah. Apa tahu dia adat budaya ini? Dia sendiri pun lari. Ada orang yang kawin pun dia tidak datang, ya kan? Macam mana dia mengapakannya itu? Jadi kalau misalnya zaman sekarang ini digalakkan lagi bagaimana itu, Pak? Ya harus itulah perlu lembaga adat budaya. Iya, Lembaga adat inilah melestarikan ini yang dikuatkan oleh
surat keputusan kepala daerah. Tapi Pak Tupang, kita sudah punya perda loh yang nomor 3 tahun 2015 kalau nggak salah. Iya, perda tentang penguatan. Iya, tentang lembaga. Iya, penguatan lembaga yang ada di kelurahan, di kecamatan. Iya. Tapi prosesnya mana lembaga itu kan itu yang persoalan. Masih vakum jadi. Perdanya sudah ada kota, tapi tidak ada. Nanti payung hukumnya kan sudah ada, tinggal mengisi personilnya Mengisi ya Pak Tupang. personil. Iya. Tinggal merangkul saja Iya, lagi. iya. Nah, persoalannya yang merangkul ini siapa? Baik, iya. Kan itu kembali lagi. Iya, baik-baik. Cuan sedikit Pak Tupang. Sebangsa tadi sampaikan Ibu Rindu, saya dari generasi selanjutnya Pak Tupang, ada sedikit kerisauan di hati kami ini. Ini adat pesisir ini kan penuh dengan prosesi. Kan harusnya kita bisa bedakan mana prosesi, mana sekedar hiburan. Mungkin golongan muda ini kepingin tidak kaku, tidak mesti Iya, ikut. benar. Harus seperti ini syaratnya. Sekarang kan sehingga kesannya, kalau zaman iya. sekarang ini generasi muda ini, Iya. generasi yang sekarang ini nih Pak, pada pesta perkawinan kita tengok cuma ya sekedar seremonial saja. Iya. Yang untuk adat-adat itu sudah kayaknya sudah Apa terpinggir ya. sependapat orang-orang tua, senior-senior ini agak sedikit diringankan ini proses ini, itu maksud saya Pak Tupang. Maksud saya begini, adat itu kan universal, disesuaikan dengan zaman. Adat Sumbando itu pun lahir dari proses zaman. Perpaduan, dulu tak ada kan? Dinamika, musyawarah, mufakat. Di dalam ketentuan adat Sumbando itu pun udah disebutkan oleh pendahulu kita, Sultan Bagindo Alam Saitu, Kuria Badiri. Ada tulisannya, arahannya, tuntunannya. Kalau di akhir zaman nanti, kalau tidak sesuai dengan adat ini dengan zaman yang akan datang, boleh dirubah. Iya. Tapi dalam bentuk bagaimana? Musyawarah bersama, duduk tokoh, diluruskan, disesuaikan dengan zaman, tapi dengan syarat tidak melanggar syariat. Itu aja. Jadi ya zaman sekarang boleh kita setel, tapi didudukkan persoalan ini. Bisa agak dipermudah. Dipermudah boleh, disesuaikan dengan zaman tanpa mengurangi, merusak batangnya. Kalau Begini Pak Tupang, potong. kebetulan ada tetangga kita, beliau mau baralek buat gala 2 bale, itu prosesi tertinggi di pesisir. Ternyata biayanya sangat mahal Pak Tupang. Apakah harus memotong kerbau atau bisa diganti dengan yang lain? Itu maksud. Apakah bisa dengan diganti dengan kambing apa gimana? lebih Karena ringan kalau untuk membeli itu, kerbau 1 ekor kan luar biasa harganya. Iya. Di dalam adat pesisir itu disesuaikan dengan kondisi keluarganya. Makanya dalam adat pesisir Sumando itu, dalam adat Sumando itu ada tingkatan. Iya. Bagi orang yang kaya sanggup raja-raja kerbau diwajibkan. Gala 12. Kalau gak ada kekuangan kita jangan sok. Kita ini kan itu. Jadi nggak mesti diadakan gala 2 bale Bukan. tadi. Itu disesuaikan dengan pendapatan dia. Makanya Tergantung gala 2 bale kemampuan itu orang lawan bagi ya. orang-orang yang punya duit kalau sekarang. Raja-raja. Bangsawan. Iya, bangsawan. Iyalah. Jadi kalau adat setengahnya kambing. Iya. Jangan kita dilihat orang mau kerbau kita ada balik. Memaksakan diri. Memaksakan diri lah, Pak. Itu yang persoalan. Baik sahabat budaya, selepas yang berikut ini kami akan kembali lagi bersama 2 narasumber kami di obrolan budaya RRI Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nixon Ababan, Bupati Tapanuli Utara, dan ini mengajak kita semua untuk mengunduh yang namanya RRI Playgo di Play Store maupun App Store. Siaran RRI ini dapat diakses di mana saja dan dimanapun Anda berada. Sekali lagi, mari kita share ke teman kita, saudara kita, agar kiranya RRI kembali jaya seperti dulu sebagai saluran informasi dan hiburan untuk kita rakyat Indonesia secara khusus Tapanuli Raya. Demikian, terima kasih. Horas Merdeka. New RRI Playgo, smart and friendly. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia.
tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas, oi, dusana, salam presisi. RRI adalah media yang terpercaya. Karena itu saya, AKBP Tarino Raharja SSIK, MH Kapolres Sibolga, mengajak seluruh masyarakat Kota Sibolga dan sekitarnya, serta seluruh pendengar RRI dimanapun berada, ayo download aplikasi RRI Playgo di Play Store dan App Store. Dapatkan informasi, berita aktual, dan hiburan sekaligus dalam satu aplikasi RRI Playgo. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hom. Oi Dusana. Horas. New RRI Playgo, smart and friendly. Jadi sejarah nih, seperti yang saya katakan tadi, perlu digali secara akademisi. Ya, sehingga generasi Z tidak lagi bertanya-tanya. Karena kalau kita sosialisasikan adat Sumando ini, masyarakat di sini kepada generasi muda, mereka akan menantang. Apa itu, apa dalilnya, apa buktinya. Ya kan, mereka tidak mau menerima cerita orang tua-tua terdahulu yang diteruskan. Logika, fakta. Nah, ini yang masalah yang perlu para pemikir lembaga adat berperan di sana, kemudian pemerintah daerah. Kok boleh panto di bala, diayun mako dirapu. Kok boleh pinta kepada Allah, babu buah babuyun kayu lapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Horas, saya Jerry Fadilsyah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, mengajak seluruh masyarakat, ayo download aplikasi RRI Playgo di Play Store dan App Store. Dapatkan informasi terpercaya dan hiburan yang menarik dalam satu aplikasi RRI Playgo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. New RRI Playgo, smart and friendly. RRI.net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, selamat pagi, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Horas. Saya Saroha Manulang, Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, mengajak seluruh masyarakat, ayo download aplikasi RRI Playgo di Play Store dan App Store. Dapatkan informasi terpercaya dan hiburan dalam satu aplikasi RRI Playgo. Mudah-mudahan dengan satu sentuhan di genggaman Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai informasi di RRI Playgo. Mudah-mudahan RRI yang mempunyai inovasi ini menjadi penyambung antara informasi di berbagai belahan dunia tanpa batas langsung ada di genggaman Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, selamat pagi, salam kebajikan. Horas.
New RRI Playgo, smart and friendly. Baik sahabat budaya, masih bersama kami di adat Sumando Pesisir Sibolga Tapali Tengah. Dan demikian tadi sudah dipaparkan secara lengkap dan panjang lebar bersama Bapak Saad dan juga Bapak Munjir Tagalung. Tibalah kita di penghabisan ataupun akhir acara kita untuk malam hari ini. Baik sahabat budaya, untuk closing statement lah untuknya Bapak Munjir ini. Apa sih harapannya untuk masyarakat ataupun kaum milenial sekarang untuk pelestarian adat Sumando? Silakan Pak Munjir. Sederhana, harapannya pemuda-pemudi generasi Z inilah, generasi muda, mereka kepingin punya panduan, sarana dan tempat untuk berinteraksi, mempelajari adat budaya pesisir. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah itu adalah pemerintah yang membina budaya lokal. Mereka lah yang proaktif membangkitkan, memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan budaya yang menjadi ada di satu wilayah itu tetap lestari. Intinya pemerintah harus jemput bola. Bila mana pemerintah tidak begitu peduli, lambat laun ini budaya-budaya ini akan sirna. Mulai digerus oleh budaya-budaya asing yang belum tentu penuh dengan kearifan lokal. Iya baik, terima kasih. Itu dari tanggapan ataupun harapan dari Pak Munjir. Dari Bapak Saad sendiri bagaimana nih harapan ke depannya untuk pelestarian adat Sumando ini sendiri di daerah Tapali Tengah, Sibolga sekitarnya? Kalau harapan tentunya sebagai generasi pelanjut dari adat Sumando ini, harapan kita tentu bertumpu kepada generasi muda sekarang, generasi milenial ini. Kita semakin ragu karena sudah semakin langkanya para tokoh adat Sumando ini di pesisir Sibolga Tapali Tengah ini. Kalau orang dulu adat Sumando ini hanya sekedar tradisi, ya kan? Tradisi, kebiasaan turun-temurun. Nah harapan kita ke depan, adat Sumando ini digali secara akademis, ilmiah, ya, dan bisa diargumentasikan dan dipertanggungjawabkan. Kenapa saya ke sana? Karena yang kita hadapi ke depan adalah generasi Z. Tidak seperti di zaman dahulu, zaman saya lah. Apa yang ada itu yang kita ikut. Kalau kita lari dari situ durhaka, lari dari tuntunan orang tua. Nah sekarang anak generasi Z kalau kita jelaskan itu, mereka ingin bukti. Faktual, apa dasarnya? Kenapa harus begitu? Jadi kalau sekarang ini kita jelaskan kepada generasi Z, bla 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 seperti cerita kita tadi, pasti tidak masuk dalam pikirannya itu. Karena ingin tahu dia apa, kenapa harus begitu, apa buktinya. Nah harapan kita inilah, pada generasi masyarakat pesisir yang tinggal di Sibolga Tapali Tengah, kalau sudah tamat sekolah SMA untuk melanjut ke universitas, harapan saya, galilah ilmu, lanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil ilmu sejarah budaya, supaya digali kembali, supaya dikumpulkan literatur ini dalam bentuk akademisi, supaya mereka lah para ahli sarjana lokal yang menggali budaya adat budaya pesisirnya. Jangan orang luar datang, ya kan? Datang orang Jawa meneliti budaya adat Sumando, kan udah aneh itu. Kita lah orang-orang generasi ini, supaya mereka lah nanti menjelaskan. Mumpung kita masih hidup sebagai bahan perpustakaan yang berjalan kita, ada catatan. Diinget katanya bahasa Sibolga, kata orang dulu. Oke, baik. Itu harapan saya sebagai narasumber pada pertemuan kita. Baik, terima kasih Bapak Saad. Demikian sahabat budaya untuk obrolan budaya kita malam hari ini tentang adat Sumando pesisir Sibolga Tapali Tengah sekitarnya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Baik sahabat budaya, demikian obrolan budaya untuk malam hari ini bersama RRI Sibolga. Selamat malam dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.